Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya. Kalau kita lihat dari kehidupan kita, kita melakukan segala kegiatan kita setiap hari. Coba kita berpikir, saya izinkan kita memikirkan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak pernah bahkan tidak bisa melihat bentuk rupa Tuhan pencipta alam semesta yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau kita menganggap Allah kita itu bisa kita pikirkan, ya berarti dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dengan pikiran kita bisa memikirkan beginilah Allahku, beginilah Tuhanku. Berarti dia tidak luar biasa. Mari kita pikirkan sejenak. Tuhan tahu apa yang menjadi rencana kita hari ini. Dan Tuhan mengerti dan saat hari ini sedang melihat bagaimana jeritan saudara, bagaimana pergumulan saudara di dalam kehidupan saudara saat hari ini. Mazmur 23. Di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Berarti kehidupan manusia ini tidak lebih seperti seorang tidak lebih dari seperti orang yang selalu digembalakan seperti hewan, domba, ya. Domba itu dia tidak tahu kemana mau pergi, dia mencari makanan dia hanya sering kalau tanduknya itu terlalu tinggi, itu akan mengganggu dia. Jadi itu dia tidak bisa memotong kalau tidak ada gembalanya. Demikian juga hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan saat hari ini pekerjaan Roh Kudus itu ada sampai saat hari ini. Dia datang menuntun kehidupanmu, menghibur kehidupanmu. Kalau 2000 tahun yang lalu pribadi Yesus kita lihat, kita mendengar dari Alkitab banyak menceritakan tentang kehidupan Yesus. Tetapi Yesus juga mengalami masa dia tidak seperti manusia super. Maksud saya dia ada di sini di Salatiga. Yesus pada waktu itu tidak bisa ada seketika saat itu juga ada di Jogja. Ya, tidak. Dia ada di Salatiga. Setelah menyelesaikan tugas di Salatiga, lalu dia pergi ke Jogja. Tetapi Roh Kudus saat hari ini dia ada. Dia katakan jikalau aku pergi, dia yang akan datang, dia akan menuntunmu. Pribadi Roh Kudus ini tidak punya batas waktu, tidak punya batas tempat. Oleh sebab itu, mari hendaklah kita semuanya dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Roh Allah itu menyertai kita. Dia menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih baik, arah yang lebih benar lagi. Puji Tuhan. Mari
kita beri hati kita berikan hidup kita kepada Allah kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus, karena tiga di dalam satu. Yesus itu adalah roh dan roh Allah, dan Roh Kudus itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah Yesus. Tiga pribadi, tiga manifestasi dalam satu pribadi itu telah nyata diwujudkannya. Tuhan tidak dapat menyelamatkan manusia kalau tidak melalui Yesus. Ya, kita harus pikir Tuhan sebagai Allah pencipta, Dia mengambil bentuk rupa yang maha kuasa. Dia tidak bisa masuk ke dalam dunia. Kenapa? Karena bumi dunia adalah pijakan kakinya. Bagaimana proses dia bisa masuk ke dalam dunia? Dia ambil rupa. Kenapa menjadi rupa manusia? Anak kecil. Suka-suka Allah toh. Kemauan Allah bagaimana kita tidak bisa pikiri. Kita tidak bisa menduga. Seperti inilah Tuhan maunya. Tidak. Kalau kita bisa menduga-duga Tuhan, kalau kita bisa berpikir ini tentang Tuhan, ini hidup Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, ya. Dia seperti dirimu, diri kita lah yang bisa kita pikirkan untuk ke depan hari begini. Tapi kalau kita memikiri Tuhan seperti hal itu, berarti dia bukan Tuhan, ya. Kalau saya katakan saya pribadi, saya tidak mau memuja ataupun mengagungkan seseorang kalau saya bisa pikiri dia ini kehidupannya, ini begini. Saya kenapa? Karena dia adalah manusia biasa. Dia bahkan bisa jatuh ke dalam dosa sama seperti saya. Tapi Allah, Tuhan kita itu, Dia luar biasa. Bahkan menentukan hidupmu dia bisa, saudara. Menentukan hidupmu saja dia bisa. Ya, dia bisa. Mencabut hidupmu juga dia bisa. Coba bayangkan, kita berpikir sejenak. Haleluya. Tuhan Allah ada bersama dengan kita melalui Roh Kudus. Saya ingin mengajak saudara untuk menaikkan satu lagu pujian kita kepada Tuhan sebagai satu perenungan buat kita, agar kita bisa melihat betapa besarnya Tuhan. Banyak perkara di dalam hidup kita. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti.
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara dalam hidupmu, banyak masalah di dalam hidupmu. Lihat, satu perkara dia selesaikan dalam hidupmu. Dia katakan Allah peduli, Allah mengerti, Allah tahu siapa dan apa yang harus dia perbuat bagi hidupmu saat hari ini. Mungkin bukan cuma uang yang kau perlukan, bukan cuma kesehatan yang kau perlukan, tapi engkau harus ingat, damai sejahtera Allah itu harus di dalam hidupmu. Dengan damai sejahtera engkau dapat memiliki segalanya. Dengan damai sejahtera engkau pasti bisa mencukupkan segalanya. Banyak orang-orang di dunia ini memiliki harta, memiliki banyak perusahaan-perusahaan, bahkan yang besar di dalam hidup mereka. Tapi ingat, kalau kita flashback ke belakang bagaimana kehidupan mereka, saya tidak menghakimi saudara. Saya bukan katakan mereka itu tidak baik kehidupan mereka, tapi mereka selalu memikirkan segala hal dalam keuangan mereka. Maka benarlah firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Satu perkara saudara harus ingat itu di dalam hidup kita semua. Dalam persoalan apapun, kita harus ingat Tuhan mengerti. Tuhan itu peduli. Tuhan itu mengetahui segalanya. Dia merencanakan rencana yang indah dalam hidup kita semuanya. Dia adalah Allah kita. Amin. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia tidak pernah mengizinkan kita selalu bergumul di dalam hidup kita. Tapi Dia selalu ada di dalam setiap pergumulanmu. Sekarang, bagaimana kehidupan kita, saudara? Apakah kita menganggap kekuatan kita itu lebih besar daripada Tuhan kita? Kalau engkau mengatakan itu, maka Allah tidak akan bekerja di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena engkau menganggap dirimu itu lebih besar daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, daging lemah, roh penurut. Amin. Kalau dagingmu lemah karena pikiranmu ini, maka roh yang ada dalam hidupmu dia akan menurut. Amin.
Tetapi kalau kita bisa kuat, Yesus kita jadikan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita, maka roh kita ini akan bisa bergabung, berkonek dengan Allah dan Roh Kudus itu. Dia akan menuntun kehidupanmu. Amin. Izinkan saudara, izinkan saat hari ini Roh Kudus ada. Roh Kudus ada bersama dengan kau. Roh Kudus saat hari ini ada di sekitarmu. Izinkan dia. Katakan, welcome Roh Kudus. Ini aku. Amin. Haleluya. Allah mengasihi kita. Allah mengasihimu. Kalau engkau punya harta, kalau engkau punya semuanya, itu semua adalah berkat. Itu hadiah kepada kita. Amin. Puji Tuhan.